Mengapa ada yang berhasil mencapai 1 miliar, bahkan triliunan dengan mudah, tetapi banyak yang tidak berhasil mencapai 1 miliar? Untuk dipikirkan dan merencanakan bagaimana untuk mencapai 1 miliar itu sangat susah dan terasa berat di pikiran. Tidak tahu bagaimana caranya, mau usaha apa, mau jual apa, tidak ada ide sama sekali untuk mencapai 1 miliar. Ada beberapa orang mengatakan mencapai 1 miliar itu mudah. Sejak awal sudah harus mengorbankan kepentingan lainnya, bahkan mengorbankan orang tua, mengorbankan banyak hal termasuk juga kebahagiaan. Banyak video yang memberikan konten menarik bagaimana mereka memperoleh ratusan juta dalam hitungan hari. Sangat menggiurkan. Semudah itukah memperoleh uang sebanyak itu? Benarkah demikian? Tunggu dulu. Banyak orang tidak menyadari ini adalah cerita dongeng di zaman modern yang indah adalah tentang memperoleh uang dengan mudah, cepat, dan dalam jumlah yang sangat banyak. Ini adalah sesuatu yang menarik bagi banyak orang. Memiliki banyak uang merupakan impian banyak orang. Apakah mungkin mencapai 1 miliar? Mungkin, tetapi tentunya logika juga harus digunakan dalam mencapai target 1 miliar. Jangan muluk-muluk dalam mencapai target. Jangan membebani diri terlalu berat untuk mencapai 1 miliar. Walau ada kemungkinan bisa tercapai, namun jika beban persyaratannya berat untuk mencapai 1 miliar, tidak mampu diangkat atau dilakukan, bisa langsung kolaps atau runtuh, hancur, bisa gila, bisa tidak mampu mencapai dan tidak mampu menghadapi kenyataan yang ada. Mari berpikir logika, berpikir tahap demi tahap, dimulai dari tahapan di mana bisa kita lakukan tanpa merasa berat. Bisa kita kerjakan tanpa beban berlebihan yang membuat kolaps atau hancur. Lakukan sesuai kemampuan diri sendiri, sesuai daya kita. Mampu kita usahakan, yakni mulai dari mencapai pendapatan yang masuk akal. Mulai dari Rp50.000 sehari atau Rp100.000 untuk dicapai dalam sehari. Mulai dari kebutuhan harian dulu, yang masih dapat dijangkau oleh pikiran kita, masih bisa kita tolerir, dan masih bisa kita pikirkan cara memperolehnya. Mulai dari mengusahakan pendapatan Rp50.000 atau Rp100.000 per hari. Bila berhasil dilakukan stabil setiap hari, memperoleh Rp50.000 atau Rp100.000 selama 1 atau 2 tahun, kemudian kita tingkatkan lagi setelah 1 atau 2 tahun menjadi Rp150.000 per hari atau Rp200.000 per hari. Demikian seterusnya bertahap ditingkatkan hingga berkembang mencapai target yang diinginkan seperti 1 miliar. Tentunya cara ini tidak membuat kita berat menjalani, tidak terbebani, masih bisa melangkah untuk memperjuangkan target yang bisa kita capai. Uang hanyalah akibat yang dihasilkan dari usaha yang jujur, dari kerja keras dan kerja cerdas. Usaha itu sederhana, kejujuran yang memberikan kepercayaan. Tidak ada yang mau membeli dari orang yang berkebiasaan buruk, hanya orang baik yang disenangi. Ini sebabnya ada usaha yang pelanggannya banyak, karena pembeli merasa aman berbelanja di tempat usahanya, tidak takut dirugikan. Keserakan sering membuat seseorang menjadi bodoh, berpikir dengan tindakan curang, tindakan mengambil keuntungan secara tidak benar, berpikir tidak ada yang mengetahui, padahal dirinya sendiri juga orang, manusia yang tahu tindakan buruk yang dilakukan oleh diri sendiri. Pikiran akan menyimpan memori tindakan ini yang bila dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Karena telah menjadi kebiasaan, perbuatan bisa dilakukan tanpa menyadari ini tindakan buruk. Pelanggan yang dicurangi tentu cepat atau lambat akan tahu dan tidak lagi ingin berbelanja di tempatnya. Keserakan juga membawa diri pada kehancuran. Keserakan membuat diri tidak waspada, mudah ditipu, karena ingin memperoleh sangat banyak. Tidak berhati-hati,
tanpa mempertimbangkan konsekuensinya atau akibatnya. Ada pengusaha kendaraan listrik yang dipercaya sangat sukses dan banyak orang yang mengaguminya. Banyak orang meneladani dan mendengar ucapannya sebagai kebenaran. Suatu hari, dirinya mengumumkan akan membeli sejenis uang elektronik seperti Bitcoin dalam jumlah besar pada sebuah perusahaan. Dirinya mengatakan ini adalah uang masa depan. Siapapun yang ingin membeli mobil listrik dari perusahaannya dapat mempergunakan uang elektronik seperti Bitcoin miliknya. Setelah membeli uang elektronik seperti Bitcoin tersebut, nilainya melonjak puluhan ribu kali lipat. Dikarenakan banyak orang mengikuti dirinya berinvestasi dalam uang elektronik seperti Bitcoin. Lalu setelah mencapai nilai tertinggi, si pengusaha tersebut diam-diam menjual Bitcoin miliknya hingga tersisa sangat sedikit. Akhirnya, dia mengumumkan tidak lagi menerima uang elektronik sejenis Bitcoin tersebut dalam membeli mobil listrik di perusahaannya. Begitu banyak orang yang mengikuti ucapannya, menjadi sangat kecewa pada dirinya yang hanya mengambil untung dari mereka. Sangat banyak yang jatuh bangkrut dan menjadi gelandangan. Bahkan banyak yang mengakhiri napas kehidupannya. Di dunia ini sangatlah tidak pasti. Orang yang kita anggap baik tidak jelas apakah mereka sesungguhnya benar baik. Orang yang saya ceritakan ini adalah konglomerat yang telah memiliki uang triliunan rupiah. Triliunan rupiah atau triliunan dolar malahan. Namun lihatlah, dirinya masih serakah, tidak cukup. Walau memiliki triliunan, uang miliknya tidak akan habis 7 turunan, bahkan melebihi 7 turunan, masih juga merasa miskin, masih juga lapar, terus mencari, mengejar, bahkan mengambil dari orang lain dengan cara yang tidak baik, dengan cara mencelakai orang lain. Dirinya rela, padahal dia telah memiliki uang triliunan rupiah atau triliunan dolar, tapi tetap merasa tidak cukup. Seperti di video yang pernah saya posting, kebahagiaan itu tidak perlu menunggu nanti. Kebahagiaan itu bisa diadakan saat ini juga, dengan berpuas diri menikmati apa yang telah ada, sambil terus berusaha dengan cara yang benar yang tidak mencelakai diri sendiri maupun orang lain untuk memperoleh atau mengembangkan diri menjadi lebih baik. Nah, kalau mau mencari miliaran, mulailah dengan yang mampu dilakukan. Seperti kita angkat beban untuk memperbesar otot kita. Tidak bisa langsung yang berat-berat. Bisa-bisa tangan atau kaki, bahkan pinggang bisa patah. Mulailah dengan yang mampu kita lakukan. Semua dimulai dengan kemampuan yang telah ada. Promosikan kemampuan Anda. Mulailah dengan memberikan layanan kemampuan Anda dengan gratis atau beramal dulu. Kemudian setelah memiliki kepercayaan dari orang banyak, tentunya akan menjadi profesional berbayar mahal. Semua harus bertahap berkembang. Tidak mungkin sekali langkah langsung ke puncak. Mendaki gunung menjadi menyenangkan bila menikmati pemandangan sepanjang jalan menuju puncak gunung. Karena keterbatasan durasi video, saya sampaikan hanya sebatas ini dahulu. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di komentar. Saya akan membuat video yang menjelaskan jawaban untuk Anda. Semoga bermanfaat. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.